Oke, kita coba mempelajari tentang eksplorasi dan penyajian data ya pada hari ini. Yang pertama kita akan mencoba eksplorasi peubah tunggal. Yang pertama adalah eksplorasi sebaran data. Jadi kita sebelum menganalisis data, ya kita eksplorasi dulu data. Yang pertama kita bisa mengeksplorasi sebaran data. Nah, untuk mengetahui bentuk sebaran ini yang bisa kita gunakan adalah histogram atau bisa juga box plot ya. Nah, dengan menggunakan histogram atau box plot ini kita bisa tahu beberapa informasi. Yang pertama adalah ukuran pemusatan dan penyebaran data secara cepat ya. Kemudian selain itu kita juga bisa mengenali pola umum dari sebaran data. Apakah datanya itu simetris, apakah menjulur, kemudian sebarannya apakah tinggi batangnya sama, apakah ada puncak lebih dari satu titik gitu ya. Ini bisa kita lihat dari histogram atau box plot. Kemudian kita bisa juga mengidentifikasi adanya amatan dengan nilai ekstrem. Nilai ekstrem itu bisa nilai yang sangat kecil atau nilai yang sangat besar. Kemudian, nah ini histogram, ini dengan menggunakan histogram ini kita bisa melihat bentuk dari sebaran. Apakah sebarannya itu simetrik? Nah kalau seperti ini simetrik ya. Jadi kanan dan kirinya sama. Kemudian kalau yang ini menyebar menjulur ke kanan. Menjulur ke kanan itu berarti ada data ekstrem dengan nilai yang besar ada di sini, sehingga datanya atau sebarannya itu menjulur ke kanan. Sedangkan yang ini menunjukkan sebaran yang menjulur ke kiri. Berarti di sini ada nilai yang ekstrem dengan nilai yang kecil ya, sangat kecil. Sedangkan yang ini menunjukkan bahwa data ini menyebar secara seragam atau uniform, yes, sebaran uniform. Jadi peluangnya itu sama semua untuk mempunyai nilai tertentu. Nah, kemudian, ini dengan menggunakan histogram ini juga kita bisa melihat apakah ada multimodal. Di sini ada dua modal atau modus ya. Jadi ada dua nilai yang istilahnya itu di dalam di dalam grup itu ada dua kelompok ya. Jadi yang kelompoknya nilainya sekitar berapa ini? Mungkin sekitar 50-an ya. Dan ada yang nilainya sekitar 70. Jadi ada banyak juga, misalkan nilai ujian gitu ya, ada banyak yang nilainya itu sekitar 50 dan banyak juga yang nilainya rata-ratanya adalah 70. Jadi ada dua modal. Kemudian yang ini, dua gambar yang ini, kalau yang ini menunjukkan adanya pencilan ya di sini. Jadi rata-ratanya ada di sini, tapi ada juga nilai-nilai yang besar. Kemudian kalau yang di sini nilainya banyak yang nilainya itu kecil ya. Banyak sekali yang nilainya itu kecil. Kalau yang di sini kan nilainya yang banyak itu ada di tengah-tengah. Kalau yang seperti ini banyak yang nilainya kecil. Kemudian di sini nilainya besar, ada yang nilainya besar tapi banyaknya sedikit ya. Jadi yang nilainya 100 ini berapa sih? 1.500 ya. Yang nilainya 1.500 itu ada tapi sedikit gitu ya. Nah, ini adalah gambar dari box plot. Box plot itu terdiri dari ini ya, boxnya ini, kotaknya ini. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu kotak garis ya. Jadi ada kotak dan ada garisnya. Nah, kotak ini
gambar ini punya punya arti ya. Jadi kalau ini adalah nilai yang ini minimum 1 Q1 dikurangi 1,5 kali IQR. Nah, sebentar saya ini kan dulu aja ya. Ini minimum, kemudian ini adalah Q1, kemudian ini adalah Q2. Q1 itu kuartil 1, ini median atau Q2, kemudian yang di sini ini adalah nilai Q3 atau kuartil 3, kemudian yang di sini ini adalah nilai maksimum atau batas atas, yang ini adalah batas bawah. Nah, IQR atau interquartile range itu adalah Q3 dikurangi dengan Q1. Ya, kemudian batas bawahnya ini adalah Q1 dikurangi 1,5 kali IQR. Sedangkan yang batas atas ini adalah Q3 ditambah dengan 1,5 atau 1,5 kali IQR. IQR-nya tadi ya Q3 dikurangi dengan Q1. Nah, kalau gambarnya median itu ada di tengah, maka bisa dikatakan bahwa data itu simetri, ya. Jadi bisa dikatakan simetri. Tapi kalau mediannya itu ke kiri, lebih ke kiri, ya, maka itu menunjukkan sebarannya itu menjulur ke kanan. Sedangkan kalau mediannya ada di kiri, maka nanti datanya itu menyebar ke kiri. Nah, kemudian kalau ada data atau ada amatan yang nilainya itu di bawah batas minimum atau di atas batas maksimum, maka amatan itu disebut sebagai outlier. Ya, jadi ini nilainya ada di bawah atau kurang dari nilai minimum atau batas bawah. Kemudian yang ini ada 2 ini yang nilainya amatan ini nilainya lebih dari batas atas, maka amatan-amatan ini disebut sebagai outlier. Jadi tidak sama atau jauh dari amatan-amatan yang lain. Nah, kemudian dari box plot ini kita juga bisa juga melihat keragaman data. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini kalau jarak antara Q1 dan Q3-nya itu kecil, itu menunjukkan bahwa datanya homogen. Tapi kalau seperti ini, ya seperti ini, lebar ya antara Q1 dan Q3, maka ini menunjukkan bahwa datanya menyebar atau bervariasi, ragamnya besar, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita lihat bahwa medianya itu ada di atas atau lebih ke kanan. Maka ini datanya menjulur ke kiri. Ya. Karena medianya ada ini kalau ditidurkan kan di kanan ya, medianya lebih ke kanan. Nah, dari box plot ini juga bisa kita tahu bahwa rata-rata atau median dari ketiga set data ini berbeda ya. Jadi yang data yang biru ini rata-ratanya lebih kecil daripada data yang coklat ini dan lebih kecil lagi dari yang abu-abu. Seperti itu. Nah, nanti ini akan menjelaskan ya apakah ini kategori tertentu gitu ya. Nah, untuk membuat histogram, ini Anda bisa pakai R, bisa juga pakai Excel. Ini kalau contohnya pakai R, ini kita menggunakan data iris. Data iris itu sudah ada di R, jadi kalau Anda panggil itu bisa. Jadi data bawaan dari R. Data iris itu isinya ini kalau kita pakai perintah head kemudian iris ya, ini menunjukkan sebagian data yang teratas ya. Ini ada 6. Kemudian maka kita bisa tahu variabel-variabel apa yang ada di dalam data tersebut. Jadi di dalam data iris ini ada variabel sepal length
sepal wide, kemudian ada petal length dan petal wide, kemudian ada spesies. Jadi yang ini adalah sepal length untuk 6 amatan pertama. Kemudian ini adalah sepal wide, ini adalah data petal length, ini petal wide, dan ini adalah spesiesnya. Nah, ini kalau kita mau buat histogram, perintahnya pakai his ya. His, kemudian apa yang mau dihistogramkan? Nah, ini kan datanya iris ya. Ini nama data, kemudian kita kasih tanda dolar, kemudian kita tuliskan variabelnya. Jadi variabel yang di sini tadi kan ada sepal length, sepal wide, ini nama variabelnya. Jadi kita tulis di sini variabel yang mau kita buat histogramnya. Kemudian main ini adalah ini nanti jadinya judul ya. Main sama dengan histogram sepal length, kemudian xlab ini adalah x label atau label dari variabel x sumbu x-nya. Ini X lab-nya adalah sepal length, kemudian Y lab-nya adalah banyak. Kemudian ini adalah ini color ya. Ini kita pilih misalkan warnanya biru. Nanti kalau misalkan Anda pengen yang lain juga bisa. Kemudian untuk histogram itu opsinya ada beberapa tadi ya sudah saya tuliskan. Ada main ini untuk menentukan judul, kemudian xlab itu untuk menentukan label sumbu Y, ylab itu untuk menentukan label, xlab itu untuk sumbu X ya, ylab itu untuk menentukan label sumbu Y, kemudian call ini untuk menentukan warna dari batang pada histogram, dan breaks itu adalah untuk menentukan banyaknya selang atau batang. Kalau menggunakan box plot, kita pakai perintah box plot ini. Sama tadi ya, yang mau kita pakai apa? Ini datanya, nama datanya, iris. Kemudian ini adalah nama variabelnya. Ini warna, kemudian xlab ini labelnya. Nah, ini belum dikasih main, belum dikasih judul. Silakan nanti kalau mau ditambah bisa juga. Nah, tampilannya itu bisa berdiri, bisa secara horizontal ya, bisa tidur. Jadi yang ini sama, cuman ini horizontal sama dengan T, berarti nanti tampilannya itu akan mendatar. Kemudian ini kalau banyak ya yang mau kita tampilkan banyak. Ini yang mau kita tampilkan itu adalah datanya itu adalah petal length pada data iris. Nah, kemudian kita pisah atau kita kelompokkan berdasarkan spesiesnya. Jadi ini spesiesnya itu ada setosa, versicolor, dan virginia. Jadi masing-masing ini adalah data atau box plot dari petal length untuk masing-masing spesies. Nah, ini sama juga, cuman warnanya bisa berubah ya, bisa diberi. Kalau yang ini tadi kan warnanya sama ya, Kol sama dengan koral. Ini jadi semuanya ini warnanya sama koral. Cuman ini nggak kelihatan karena mungkin petal length-nya itu hampir sama semua. Nah, ini kalau mau di warna yang berbeda, Anda buat di sini color-nya itu ada, nah tergantung nanti kalau ini kan ada 3 ya. Ya berarti kita tulis color-nya itu ada 3 warna. Kemudian, statistik ringkasan untuk data kategori. Untuk data kategori itu yang biasanya kita tampilkan itu adalah distribusi dari banyaknya amatan atau frekuensi atau tabel frekuensi. Selain itu juga bisa bar chart, jadi seperti histogram tadi ya, atau pie chart. Nah, ini contoh-contoh dari pie chart. Jadi
Biasanya dalam bentuk persen ya kalau kategori. Jadi misalkan ini adalah penjualan berdasarkan region. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa yang paling besar itu adalah penjualan di North. Ya, persen. Ini persentase, berdasarkan persentase. Nah, bentuk-bentuk pie chart ini juga macam-macam ya. Ada yang 3D, kemudian ada yang bentuknya seperti ini. Nah, ini tergantung dari software yang dipakai menyediakan menyediakan grafik yang menarik atau tidak. Ini di Excel ini ada beberapa ya, bisa yang bentuknya seperti ini 2D, kemudian ini ada yang 3D. Nah, ada yang bentuknya kayak donat gini, bolong di tengah. Nah, yang isinya ini boleh persentase ya, bisa persentase, bisa juga angkanya. Cuman kalau angkanya ini juga harus informatif ya, ini kurang informatif. Agak sulit membaca ini ya. Jadi nanti kalau membuat bisa diberi tanda ribuan supaya membacanya lebih mudah dan informatif. Nah, ini kalau menggunakan R, ini misalkan ada 2 variabel di sini ya, mahasiswa isinya 34, 12, 24, 56, 67. Kemudian ini jurusannya ada matematika, fisika, kimia, biologi, statistika misalkan. Nah, nanti ini kalau kita buat pie chart-nya, kita buat pie chart untuk mahasiswa. Ini main ini sama seperti tadi judulnya, kemudian warnanya ya berdasarkan mahasiswa. Kemudian labelnya ini, nah ini berdasarkan dari jurusan, sehingga nanti ini akan disesuaikan dengan mahasiswa tadi. Jadi ini nanti matematika itu 34, fisika 12 dan seterusnya. Makanya di sini akan terlihat yang paling besar itu adalah yang statistika, ini ada 67. Nah, kalau yang data time series, umumnya kita buat plotnya berdasarkan berdasarkan waktu. Jadi yang di sumbu X-nya itu selalu waktu kalau data time series, kemudian Y-nya itu adalah amatannya. Entah itu kalau yang di sini contohnya adalah kasus positif harian, kasus COVID harian ya. Kasus dan yang meninggal, yang biru ini yang meninggal, yang merah ini yang kasusnya, kasus positif. Kemudian bisa juga dibuat petanya ya, grafik berdasarkan peta. Nah, ini melihat warnanya ini sesuai dengan ini. Keterangan di legendnya ini ya. Jadi yang warnanya semakin tua ini yang semakin banyak ya. Jadi daerah-daerah, waduh saya enggak hafal ininya ya, enggak hafal peta. Ya yang tahu yang Indonesia ini ada di sini. Indonesia ini masih mungkin sekitar 10 sampai 50 ya. 10 sampai 50 ini dalam apa ya? Ini tanggal Mei tanggal 30 2020. Ini masih baru, masih awal COVID dulu. Kalau di Indonesia kan mulai Maret 2020 ya. Nah, ini kalau yang Mei ini masih di Indonesia masih sekitar ini ya, masih sekitar 50 sampai 100. Ini yang di wilayah mana ini ya sudah banyak sekali. Sudah lebih dari 5.000. Nah, kemudian untuk eksplorasi, ini kita juga perlu untuk identifikasi pencilan ubah tunggal. Kenapa kita perlu melakukan identifikasi pencilan? Karena yang pertama, amatan pencilan ini dapat mengganggu proses analisis data. Jadi kita perlu identifikasi nanti mau diapakan pencilan ini. Apakah tetap diikutkan, apakah perlu dihilangkan. Dihilangkan sementara atau diberi perlakuan tertentu gitu ya.
Kemudian selain itu pencilan juga merupakan informasi penting ya dan interest atau kepentingan dari analisis. Contohnya ini, jadi kalau yang analisis fraud detection, fraud itu penipuan dalam penggunaan kartu kredit. Jadi outlier ini malah informasi penting ya, bukan yang harus dihilangkan, tapi justru yang dicari. Yang kedua ini adalah di kesehatan. Nah ini juga seperti yang mungkin sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, pada masalah kesehatan kalau ada yang aneh, yang outlier, nah itu merupakan ada indikasi permasalahan kesehatan. Termasuk juga di industri ya, ini juga outlier ini atau produk cacat itu adalah indikasi bahwa ada masalah mesin, mungkin kualitas bahan bakunya kurang bagus, atau mungkin juga kesalahan operator. Yang jelas ada yang tidak benar di situ. Kemudian hotspot spasial. Nah ini penggambarannya itu bisa terlihat, jadi akan misalkan seperti yang gambar peta tadi ya, akan terlihat misalkan tadi yang warnanya ungu tua, nah itu berarti kasusnya sudah sangat banyak. Kemudian bisa juga dilihat untuk kasus kemiskinan atau masalah-masalah lain yang merupakan masalah makro ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk identifikasi pencilan ini kita bisa menggunakan box plot. Jadi kalau kita pakai box plot itu apabila amatan bernilai lebih kecil dari batas bawah atau lebih besar dari batas atas, maka amatan itu kita identifikasi sebagai pencilan. Teknik yang lain, kalau kita asumsikan bahwa data itu menyebar mendekati normal, maka suatu amatan dikatakan sebagai pencilan jika selisih antara nilai amatan tersebut dengan rata-ratanya itu lebih dari 3S, di mana S ini adalah simpangan baku. Atau gampangnya itu kita bisa katakan suatu amatan itu pencilan kalau berada di luar selang ini. X bar rata-rata dikurangi 3S sampai X bar plus 3S. S-nya adalah simpangan baku. Pokoknya kalau nilainya di luar batas ini, ya berarti dia pencilan. Nah, itu tadi yang peubah tunggal. Sekarang yang hubungan antar peubah, seringnya itu kita ingin tahu hubungan antar dua peubah. Nah, ini kita bisa lihat melalui plot tebaran atau scatter plot. Bisa juga dengan plot tebaran bertanda. Ini kalau gugus data ini memuat informasi tambahan berupa label atau kelompok tertentu. Bisa juga kita lihat hubungan itu dari koefisien korelasi. Semakin besar nilai koefisiennya berarti hubungannya semakin kuat. Kemudian matrix plot, heat map, ini sama ya untuk melihat hubungan antara dua peubah. Ini kalau pakai scatter plot. Nah, gambar seperti ini berarti menunjukkan bahwa hubungan antar variabelnya positif. Kalau ini negatif ya. Kalau ini tidak ada pola, jadi seperti lebih bisa kita katakan tidak ada hubungan antara kedua variabel. Kalau yang di sini ini hubungannya kuat tapi tidak linier hubungannya. Ya, jadi mungkin kuadratik ini. Nah, ini yang bertanda tadi ya. Jadi ini ada hubungan positif baik untuk yang biru ini apa ya? Nggak kelihatan. Jadi ada labelnya, ada kelompoknya. Misalkan ini yang perempuan, ini yang laki-laki misalkan ya. Jadi sama-sama. Jadi kalau ada kelompoknya gini, bisa jadi yang laki-laki itu hubungannya positif antar variabel, sedangkan yang perempuan negatif, bisa juga seperti itu. Makanya perlu dilihat juga per kelompoknya.
Nah, ini sama juga ini. Cuman ini kelompoknya nggak ada penjelasannya. Ini hubungan antara temperatur dan kecepatan angin dan kecepatan angin. Nah, ini mungkin daerah ya. Yang hijau ini daerah A, yang biru ini daerah B, mungkin seperti itu. Nah, dari sini nanti juga akan kelihatan daerah yang biru itu temperaturnya lebih tinggi daripada daripada yang hijau. Tapi kalau yang berdasarkan kecepatan angin, itu daerah hijau itu lebih besar anginnya. Nah, matriks plot ini contohnya ini hubungan antara klien, rate of return, dan years-nya. Years ini mungkin lamanya gitu ya. Sudah berapa lama kalau berkaitan dengan rate of return ini dengan ini ya perekonomian. Hasil dari investasi lah ya. Seperti itu. Nah, ini kalau gambar ini adalah plot atau hubungan antara klien dan rate of return. Kalau yang ini antara klien dan years. Ya. Seperti itu. Kemudian yang ini berarti hubungan antara rate of return dan years. Nanti akan terlihat. Ini kalau misalkan ada beberapa kelompok ya, bisa dibuat warna untuk membedakan itu. Nah, seperti ini. Ini yang grup, ada grupnya. Sales, hubungan antara sales, rate of return, dan years. Jadi kalau ini tadi, mungkin ini datanya mungkin sama ya, cuman ini yang berdasarkan klien, kalau yang ini berdasarkan sales-nya. Jadi akan terlihat misalkan yang biru ini hubungannya semakin positif, sebenarnya hampir sama ya, ini hubungannya positif. Cuman kalau dilihat dari sini, untuk yang biru, misalkan yang biru itu years-nya semakin banyak, kemudian rate of return-nya juga banyak. Jadi dibandingkan dengan yang hijau dan merah, ini jadi grup 1 itu mungkin sudah berpengalaman gitu ya. Sudah berpengalaman sehingga return-nya pun juga tinggi. Kemudian heat map ini juga melihat hubungan. Jadi kalau kita lihat indikatornya ini ya, warnanya itu mengindikasikan hubungan yang semakin kuat, semakin gelap atau semakin tua, baik warna merah atau biru, itu menunjukkan semakin kuat hubungan. Cuman kalau biru, itu berarti hubungannya semakin negatif. Kalau merah itu hubungannya positif, gitu ya. Nah, ini adalah variabel-variabelnya yang ingin kita ketahui hubungannya. Jadi misalkan kalau di sini kru dengan kru ya pasti ini mestinya 1 ya, kalau yang di tengah ini diagonal utama ini mestinya 1. Jadi yang ini misalkan kru dengan kabin. Nah, ini hubungannya kuat ya, semakin merah. Tapi kalau yang misalkan ini antara tonnage dan passengers density. Ini kecil, ya kecil dan negatif. Jadi tanpa melihat angkanya, itu angka yang ada di sini ya, ini kita bisa mengira-ngira atau melihat dengan baik bahwa yang semakin tua warnanya, itu korelasinya semakin kuat. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan.